Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam liputan dari 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya, Alhani Azhari Putri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan melarang peredaran obat sirup. Kebijakan ini dikeluarkan karena fenomena gagal ginjal akut terhadap anak yang saat ini meningkat, yang disebabkan oleh 3 zat kimia dalam obat sirup. Lantas, bagaimana tanggapan para ahli mengenai maraknya fenomena ini? Berikut berita selengkapnya. Kasus pasien gagal ginjal akut atipikal yang telah menyerang ratusan anak di Indonesia akhir-akhir ini menjadi sebuah tanda tanya besar bagi sebagian masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI mencatat, per 26 Oktober terdapat 269 anak yang mengalami gagal ginjal akut. Sekitar 157 diantaranya meninggal dunia. Penyebab pasti dari penyakit yang merenggut korban jiwa terutama anak-anak ini sejatinya masih menjadi misteri. Pihak Kemenkes pun juga terus melakukan pengembangan mengenai temuan penyakit gagal ginjal anak yang sudah terjadi dan dialami di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya dengan melakukan penyelidikan dan penelitian mengenai apa sebenarnya penyebab hingga terjadinya penyakit tersebut. Itu penyebab gagal ginjal akut misterius itu kan masih belum konklusif ya. Jadi sebenarnya masih bisa disebabkan karena oleh bisa karena infeksi, bisa karena pasca infeksi, bisa karena intoksikasi zat tertentu atau obat-obat tertentu. Pada dasarnya semua kemungkinan kan memang lagi dicari kayak gitu. Jadi kita jangan berfokus kepada hanya penyebab obat-obatan, karena penyebab-penyebab lainnya juga belum tentu bisa disingkirkan untuk saat ini. Untuk penyebab-penyebab dari gangguan ginjal akut itu masih banyak ya. Jadi terutama karena pada dasarnya anak itu rentan ginjalnya terganggu gitu. Jadi bisa karena sakit ya, bahkan sakit ringan itu bisa mengganggu fungsi ginjal, bisa karena dehidrasi, bisa karena keracunan, itu bisa mengganggu fungsi ginjal, atau bahkan mungkin konsumsi makanan-makanan tertentu, apa yang dikonsumsi anak, baik makanan, minuman, atau bahkan apalagi obat-obatan, suplemen, itu juga tetap dijaga, dan kita jangan terlalu gampang untuk memberikan terutama obat ya kepada anak-anak. Dugaan mengenai adanya zat yang terdapat dalam obat sirup tersebut seperti yang telah dirilis oleh Kemenkes, yaitu terdiri dari zat dietilen glikol dan etilen glikol. Kedua zat tersebut merupakan zat kimia yang berbahaya apabila dikonsumsi. Seperti yang dikatakan oleh ahli farmasi Dadang Wahyu Kurniawan, bahwa zat tersebut sangat tidak diperbolehkan, dan apabila ada yang memakai zat tersebut sebagai bahan tambahan dalam obat sirup, maka hal tersebut sangat melanggar aturan. Maka dari itu, masyarakat dihimbau untuk sementara mengikuti anjuran lembaga resmi pemerintah seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, Asosiasi Medis, dan lain sebagainya, untuk menghindari konsumsi sirup sebagai obat sampai ada hasil yang lebih lanjut. Dicurigai berbahaya ini, yaitu ya saya sebut ya, namanya zat kimia etilen glikol dan dietilen glikol. Itu dalam konteks etilen glikol dan dietilen glikol dalam senyawa yang berdiri sendiri ya, itu memang sangat toksik gitu ya. Bahkan itu sangat tidak diperbolehkan masuk ke dalam tubuh sebenarnya. Jadi kalau bahasa ABN-nya non edible material. Jadi apakah mau diminum, apakah mau diinjeksikan, itu sangat berbahaya. Nah, paracetamol ini tergolong yang dia kelarutannya sangat kecil. Kategori dia agak sukar larut atau sukar larut. Sehingga apa? Ya, untuk membuat paracetamol dalam bentuk sirup larutan harus tambahkan senyawa-senyawa yang dapat meningkatkan kelarutan paracetamol di dalam air. Tidak sembarangan diberi obat ya, dan mungkin juga tapi mungkin
ibu-ibu atau ini anak balita ya panik ya, mungkin juga bisa sedia termometer ya. Jadi karena kalau misalkan anak demam terlalu tinggi itu juga bisa bahaya ya. Jadi ya sedia termometer. Kalau misalkan demam masih ini, komunikasi konsultasi ke dokter bagaimana ya, bismillah lah, ini badai pasti berlalu. Dan Baik pemirsa, sekian berita yang dapat kami sampaikan. Semoga berita tersebut dapat bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Saya Alhani Azhari Putri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 5 TV, be kreatif.